Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji memang hanya milik Allah, yang dengan izinnya kita bisa bangun, yang dengan izinnya kita dibangkitkan lagi. Ba'dama amatana, setelah kita diwafatkan. Seandainya Allah izinkan, ya kita ndak akan bangun gitu. Ya tidur aja sampai nanti ngadap Allah, mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Karena ada orang yang diwafatkan Allah saat sedang tidur tanpa sakit. Tapi ada juga orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa bangun sebentar, mengingatkan yang masih hidup, lalu meninggal. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Apa itu artinya? Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita hidayah. Teman-teman, hotel ini yang nginap banyak, tapi yang diizinkan Allah datang ke situ justru malah orang luar. Satu, husnuzon kita karena tidak tahu tempat ini ada. Tapi teman-teman, tadi di Pontianak lagi hujan air, berkurang yang datang. Gimana kalau hujan peluru kayak di Palestina? Mungkin gak ada yang mau ke masjid. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, itu segala puji hanya milik Allah yang sudah ngasih kita petunjuk. Dan petunjuk itu mahal, teman-teman. Dikasihnya kepada orang-orang tertentu, limited edition. Kalaupun sudah dikasih, belum tentu selamanya. Ada ndak orang yang dicabut hidayahnya dari Allah? Pagi beriman, sore kafir. Itu bukan kata-kata saya. Rasulullah yang bilang, asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Kalian jangan kaget ya, kata Rasulullah. Nanti akan ada orang-orang itu yang asbaha mu'minan, asbaha yusbihu, di waktu pagi, subuh-subuh gini, itu dia beriman, doa angkat tangan. Wa amsa kafiran. Amsa, masaun. Masa itu artinya sore. Kafiran. Ndaklah kita cerita tentang besok, lusa. Hari yang sama, orang itu bisa beriman. Di hari yang sama, orang itu bisa kafir. Maka alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk. Itu teman-teman jangan anggap remeh. Dan itu salah satu rezeki besar. Dikasih kayak mbak-mbak bisa datang tadi sebelum subuh. Itu kan mandinya, bekemasnya, milih jilbabnya, dress code-nya, matching atau enggak, berapa yang tinggal di rumah, berapa yang masih tersusun di lemari. Ini kan itu mungkin perlu waktu lah. Suaminya udah bolak-balik, mah cepet toh. Terus gitu kan, udah bolak-balik. Dia masih belum palis, belum lurus misal gitu kan. Ini belum, ya gitulah biasa. Oh, mbak-mbaknya ketawa. Benar atau gimana nih? Nah, teman-teman semua, usikum wa nafsi bitaqallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, itu hidayah itu mahal. Nah, hari ini dengan izin Allah kita ada di juz 1. Juz 1 ini banyak betul pesannya. Tapi saya izin bahas dikit-dikit, bahas tipis-tipis. Coba lihat Al-Baqarah tadi, ayat 2 dan ayat 3. Alif Lam Mim, ayat 1 kan? Dzalikal kitabul la raiba fih. Pernah baca buku enggak kawan-kawan? Atau nengok buku lah minimal. Baca pernah lah ya, masa. Kalau di buku itu biasanya kalau di mukadimah, penulisnya pasti bilang gini, jika Anda menemukan kesalahan, jika Anda menemukan kekurangan, ya, maka kami mohon maaf, masukan, kritik dan saran. Gitu gak? Nah, ini kitab dari awal masuk langsung bilang dzalikal kitabu la raiba fi. Ini buku gak ada salahnya. Ngeri gak? Sombong gak? Coba Mas Dimas misal gitu, bikin buku terus bilang Anda tidak akan menemukan kesalahan di buku saya ini. Kira-kira Mas Dimas ditepuin tangan orang atau ditabokin? Gak berani Ustaz.
Walaupun Mas Dimas sudah pintar gitu, udah dipastikan semua kontennya pasti sesuai gitu, tapi tetap aja kita nggak berani bilang ini pasti. Tapi Allah Rabbul Alamin bikin kitab suci, bikin Quran ini langsung bilang dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa itu hudan lil muttaqin? Petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Nah, ini saya kasih clue ya, supaya teman-teman pahamnya tuh nggak salah. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Kenapa kok mau bertakwa, Ustaz? Karena ada orang udah dijanjikan surga aja masih nggak beriman dia. Mas, kalau sampean pergi ke sini melakukan hal ini, sampean akan dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Dilakukan nggak sama dia? Belum tentu. Maka teman-teman, hidayah itu, Masya Allah, ibarat kucing mengejar tikus. Kucingnya lihat tikus, tapi orang lain nggak bisa lihat kalau tikus itu sedang ngejar kucing itu sedang ngejar tikus. Kucingnya lihat ada tikus, dia tikusnya ke kamar mandi, kucingnya ke kamar mandi, tikusnya lompat-lompat, kucingnya lompat-lompat. Tapi yang bisa melihat tikus cuma kucing. Kita yang manusia biasa nggak bisa lihat tikusnya. Maka kita akan bilang tikus apa ini? Kucing apa? Kucing gendeng. Kok lompat-lompat gak jelas? Kok malah lari-lari? Ngapain sih? Nah, sama persis kayak orang-orang yang ngelihat antum ini subuh-subuh. Enak-enakan tidur, ngapain ke masjid antum? Tarik selimut dong. Tadi malam jam berapa tidur? Saya jadi malam tidur jam 1. Alhamdulillah, Masya Allah, yang kalahin rekor. Saya tadi malam tidur jam 1. Habis selesai kumpul sama Mas Dimas sama Bunda Dia tadi malam, masuk ke kamar, zoom lagi sampai setengah 11, jam 11-an. Habis itu masih koordinasi dengan kawan-kawan, jam 1 baru. Malam sebelum tidur masih sempat belajar tadabur macam-macam lah. Tidur itu ya karena menunaikan haknya tubuh. Tubuh saya ini punya hak untuk istirahat, dia tidur istirahat. Kalau ikut kan saya masih mau on aja. Nah, teman-teman semua pagi ini udah kumpul lagi sama kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, itu semua karena Allah, bukan karena minum suplemen, vitamin, itu mah bonus aja. Orang bilang nggak ada capek-capeknya, saya bilang ini tubuh buatan Allah, ada capeknya, cuma bedanya dia fast charging gitu aja. Terus gimana mungkin saya lupa sama kota ini? Kota inilah satu-satunya kota tempat saya tidur dalam mobil kan gitu. Nggak dapat hotel tuh, kota ini. Nggak bisa lupa sama kota ini gitu loh. Ya, itu saking baik dan ramahnya penyambutannya gitu loh. Orang-orangnya baik-baik. Mau ngetes gitu loh. Ini Ustadz kaleng-kaleng atau bajaringan gitu loh. Kita kuli kan. Hotelnya hotel merah putih, Pertamina. Hotel bulan bintang, masjid. Suruh tidur di mobil ya, ini emang kerja kita. Iya kan? Malam ngobrol, gak dapat hotel, terus tidur di mobil, subuh udah disuruh ngisi lagi. Ya aku rapopo. Terus karepmu wes. Gimana? Ayo. Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Bonek. Kita nggak ada urusan sama jumlah jamaah, nggak ada urusan sama tempat, nggak ada urusan sama fasilitas. Mau naik Alphard atau naik Grand Max, bagi saya sama aja, tetap bisa tidur nyenyak saya. Jadi kalau ngundang Ustadz harus pakai Alphard, enggak, bonus aja itu. Cuma jamaah nggak mau ngasih saya Grand Max lagi udah. Cuma Ustadz Nizar yang berani ngasih Grand Max. Iya, sak wontenipun Ustadz. Jadi jangan pernah berpikir, kalau ini sama Ustadz, enggak, saya bukan artis, I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Saya saudaramu, saya sahabatmu, saya tukang pikul beras.
Dan aneh teman-teman, aneh bin ajaib. Justru semakin kita nggak minta fasilitas, Allah datangkan semua fasilitas. Bener nggak? Semakin kita nggak minta difasilitasi, nggak minta apa, Allah datangkan. Sekarang pertanyaan, itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Jadi apa loh yang mau dibanggain dengan kekuatan kita atau ke karya kita tuh? Nggak ada apa-apa, semua kerja Allah kok. Semua kerja Allah. Makanya Nabi Sulaiman bilang, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku. Jadi kalau kita hari ini dapat kebaikan, itu ujian, kita sabar nggak? Kita berbangga-bangga diri nggak? Kan ujiannya manusia tuh 4, antum catat ya. 4 ujian manusia itu, kalau lagi di atas 2, kalau lagi di bawah 2. Kalau lagi di atas, ujiannya itu sombong, jumawa. Ya kan? Bener gak? Gak mau ditegur lagi, gak mau noleh. Pak, gak mau noleh. Pak Haji, iya. 20 juta loh ini, kamu gak tulis nama saya. Ya kan? Pak gak noleh. Pak Haji, iya. Hajinya ditulis, seneng. Hajinya gak ditulis, marah. Padahal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu haji semua. Gak ada Haji Utsman, Haji Abu Bakar, gak ada. Boleh setuju, boleh enggak. Ya, kalau jenengan ngerasa ditulis hajinya ya baik-baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau ditulis hajinya jadi sombong, nah ini masalah. Dah, oke ya. 4 ujian manusia kalau lagi di atas. Kalau lagi di atas apa? Sombong. Kalau lagi di atas sombong, jumawa, saenae dewe, saudele dewe. Kayak orang Jawa jadinya saya ini. Rasa-rasa lagi di Jawa rasanya. Wis pokoknya sak karepe, saya enak-enaknya dia aja bertingkah laku, nggak peduli ya, pembantu itu ya budak bagi dia, disuruh sana suruh sini ya, karyawan tuh ya diinjak-injak, nggak ada terima kasihnya, nggak ada matur suwun mas, matur suwun mbak, nggak ada. Bagi dia ya saya kaya, saya sukses, saya bisa bayar kamu. Lupa dia kalau mati dia disolatkan, lupa dia kalau mati dia dikafankan. Lupa dia kalau mati dia diantar. Nggak ada ceritanya orang mati terus bilang saya udah biasa pakai baju, biar saya pakai sendiri aja. Nggak ada bos. Itulah kenapa kita diperintahkan Allah dalam Quran disuruh berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Allah selalu perintahkan itu sebaliknya. Kalau lagi di atas, lakukanlah kebalikannya. Kita lagi di atas ya, satu saat bisa jatuh. Bener gak? Barang-barang yang bisa jatuh itu barang yang di atas. Kalau sudah di bawah ya nggak bisa jatuh lagi. Maka hati-hati yang di atas kau bisa jatuh. Siap. Hati-hati yang di atas kau bisa jatuh. Berapa banyak sesuatu yang di atas itu jatuh itu tanpa sebab. Bisa karena angin, bisa karena memang sudah waktunya jatuh. Ada juga yang jatuh karena nyaman, karena zona nyaman. Monyet, tahu monyet ya? Bahasa Inggrisnya tuh ketek gitu. Namanya pedes. Nah, pedes. Itu bahasa Itali. Bahasa Italia. Mas Refki dari Lampung, alhamdulillah. Banyuwangi jauh. Ahlan. Jadi the keteks apa tadi? Ketika kena angin puting beliung tuh nggak jatuh, pegang kuat dia. Kena angin topan, makin kuat pegangannya. Tahu keteks ini jatuhnya gara-gara apa? Angin sepoi-sepoi. Berapa banyak peradaban hebat itu hancur dan runtuh di generasi kedua, generasi ketiga. Kenapa? Generasi pertama perintis, generasi kedua generasi penikmat, generasi ketiga generasi penghancur.
Antum lihat semua peradaban, apapun itu, mau bisnis, mau pondok pesantren, mau pergerakan, maka saya bilang sama kawan-kawan, mumpung saya masih hidup, nanti kalau saya sudah mati, kita baru paham apa yang saya omongkan ini. Orang udah biasa naik mobil ekonomi, bus, apa sih bus-bus yang laju sumber, nah itu loh, sumber titik-titik itu, kan bisa ngerokok, bisa angkat kaki, ya kan? Pokoknya sakar bawa ayam, bawa kambing pun mungkin boleh. Tiba-tiba disuruh naik pesawat yang banyak banget aturannya, pakai sabuk pengaman, matikan handphone, duduk nggak boleh sembarangan, ada nomor seatnya. Saya mau di sini, saya mau di sini. Pak, nomor bapak di sini, Pak. Nggak mempan pramugari, alah kamu cuma pelayan katanya. Datang pilotnya. Pak, kalau yang di depan ini, bapak mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Oh, yang di depan nih Pak cuma sampai Gresik katanya. Kalau Surabaya duduknya di belakang, Pak. Oh ya, ngomong kayak dari tadi katanya. Coba deh, bodoh tuh dipelihara. Nyambung antum. Ngomong sama orang bodoh harus pakai gaya bodoh juga. Dijelasin, Pak, di sini ada aturan, Pak. Harus pakai apa nomor begini-begini. Enggak mempan. Kamu siapa kata dia? Nanya-nanya. Saya pramugari, Pak. Oh, cuma pelayan kata dia. Enggak mempan nih, bingung, enggak bisa terbang-terbang kan, ribut soalnya. Pilotnya keluar. Selamat siang, Pak. Nah, siapa? Saya pilotnya, Pak. Oh, supir. Ya, kenapa supir? Saya yang tahu jalannya, Pak. Ya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Surabaya kata dia. Oh, kalau Bapak mau ke Surabaya kata dia, Bapak duduknya di belakang. Kan yang di depan ini sampai Gresik aja, Pak. Kalau gitu kan ngomong gitu enak saya. Ya udah saya pindah ke belakang. Pindah. Coba lihat. Jahil murakkab. Ngomong sama orang bodoh itu harus pakai gaya berpikirnya dia. Nyambung. Iya, orang udah biasa enak, udah biasa freestyle, udah biasa gaya bebas, tiba-tiba ada aturan, ada SOP, ya pasti berontak. Ya manusia itu kan saenake dewe aslinya. Habis subuh ya tidur, makan ya makan, tengok perempuan cantik ya eksekusi gitu kan. Pokoknya suka-suka dia aja, kayak ayam tuh, tengok ada bagus nih kayaknya eksekusi, main di tempat kan gitu. Kita nggak boleh, kita disuruh jatuh cinta sama orang yang sama berulang-ulang. Kita disuruh jaga harta, kita yang ngumpulin duitnya, kita yang harus jaga duitnya, kita yang harus ikhlas, kita juga bahkan harus keluar duit, bondo, bahu, pikir itu kan. Kita juga mikirinnya, kita ngumpulin duitnya, kita juga yang distribusin, kita juga yang mikul berasnya. Setan bilang, ambillah dikit-dikit, mana gak Ustaz Lukman tahu. Iya, saya memang gak tahu, demi Allah gak tahu. Tapi Allah sama malaikat yang di samping kanan kiri antum tuh mencatat loh, antum bohong, antum benar. Benar gak? Sederhana kan cara berpikirnya? Berat gak? Maksud saya, yang saya sampaikan ini berat gak? Sederhana, realistis, make sense gak? Kalau kata orang anak-anak zaman now tuh, make sense gak? Bisa itu. Kalau nggak bisa ya pegang kepalanya aja, masuk akal gitu, masuk gitu. Satu, kalau lagi di atas sombong. Kedua, apalagi masalahnya kalau sudah di atas, rakus, greedy. Apa bahasa Jawanya? Geragas. Kemaru. Nah, sama kayak Pontianak tuh kemaroan. Kemaroan. Nah, maksudnya geragas tuh gimana? Maksudnya kemaroan tuh gimana? Kalau dulu waktu susah, pertanyaannya tuh makan nggak kita hari ini? Apa? Bisa makan nggak hari ini? Oh bisa. Terus pertanyaan yang selanjutnya, besok makan apa? Naik lagi levelnya, Allah kasih lagi rezeki, pertanyaannya berubah lagi. Makan di mana? Mau makan di mana Ustadz? Mau bebek, mau seafood? Seafood aja, seafood banyak Ustadz. Apa? Burung dara, itu bukan seafood. Ada gambarnya di situ. Sari laut kan gitu kan? Ada ya? Terus ada gambar burung dara, itu bukan seafood. Dia nggak paham, terlalu
Cerdas. Ini kok ada yang ketawa-ketawa, jangan yang pelaku ini. Dah? Oke, clear. Sampai situ, tanya lagi besoknya. Makan sama siapa? Wah, ya kan? Hai guys, aku lagi makan di mall mewah guys, sama si Fulan. Lagi pamer. Oh, lagi makan di tempat yang keren. Makan sama siapa? Udah? Selesai dia ngomong makan sama siapa, baru ada obrolan selanjutnya. Ya kan? Siapa yang kita makan? Paham gak antum? Apa? Hah? Siapa yang kita makan tuh maksudnya paham gak? Hah? Iya, siapa yang akan kita korbankan ini? Karena dia sudah posisinya sudah di atas. Siapa yang jadikan tumbal? Yang masuk penjara, yang kena tangkap, dia nggak bisa bayar peti kan gitu. Hati-hati loh kalimat-kalimat saya ini. Ustaz ngomongin apa sih? Entah. Dia akan cari korban. Antum nonton tuh film-film Hollywood. Ya, Hollywood ya. Film-film barat itu. Teman aja bisa ditusuk sama dia. Faktakah itu dalam kehidupan nyata? Yes, fakta. Nah, maka teman-teman semua, kalau lagi di atas, ujiannya adalah sombong, jumawa, apalagi bahasa lainnya, sombong, jumawa, congkak. Definisi sombong apa Ustaz? Kita pakai sombong definisi Rasulullah ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bedanya sama ujub apa Ustaz? Al-ujbu, ujub itu, kalau ujub itu dia hanya merasa dirinya lebih baik gitu. Aku ini paling khusyuk sholatnya. Aku ini, begitu dia. Dia hanya merasa dirinya baik gitu aja. Tapi kalau al-kibru, merasa diri lebih baik dan merendahkan orang lain serta menolak kebenaran. Dia nggak mau terima nasihat dari sembarang orang. Dia pilih-pilih. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menasihati dia. Begitu kira-kira gambaran orang sombong itu. Al-kibru. Alif, lam, kaf, ba, ro. Al-kibru. Apa itu? Ghamtun nas wa batarul haq. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Udah clear? Jelas? Itu kalau lagi di atas. Terus kalau lagi di bawah gimana Ustadz? Nah, orang kalau sudah di bawah, masalahnya, ujiannya nomor satu apa? Ini dengki. Iri, dengki. Kenapa dia yang pakai Innova Ribbon? Harusnya tuh sayang. Kenapa dia pakai mobil yang lebih baik? Saya kok enggak? Ada aja. Makanya namanya PLTID, pembangkit listrik tenaga iri dengki. Itu kalau jadi listrik untuk Indonesia, nggak ada kampung yang gelap. Semua terang benderang. Listriknya di mana-mana. Satu rumah tuh 5 pembangkit listriknya. Betul? Iri dengki. Jadi waktu kita susah, dia ngeremehin kita. Giliran kita sudah sukses berhasil, dia dengki, julid gitu loh. Wah, ini handphonenya handphone bagus, pasti makan duit umat ini. Ini pakai mobil bagus, ini pasti korupsi. Nggak sampai otaknya, memang otak nggak punya otak. Orang iri dengki itu nggak punya otak, nggak sampai otaknya. Barang-barang kayak gini ini bisa dikasih, bisa endorse. Pernah dengar endorse kan? Punya dia? Enggak, dia disuruh pakai. Suruh ceritain. Teman-teman, endorse itu dia taunya cuma jilbab, endorse tuh. Ya, kurang piknik. Otak terbatas. Iri dengki banyak.
Endorse tuh bisa macam-macam, bos. Bisa mobil, bisa hotel, bisa rumah makan, bisa banyak lah. Ya kan? Karena dia orang berpengaruh, ya pakai saja Pak produk saya, nggak usah bayar. Anytime Bapak mau sini. Satu kehormatan bagi. Lalu bilang, oh sombong, pamer. Lah beliau lagi jalanin tugasnya kan, pakai mobil nggak bayar, endorse lah. Ini loh, namanya SMS. Orang yang iri dengki itu SMS. Sudah miskin sombong. Kalau bahasa antum sudah miskin ya sontoloyo. Baju hitam, hati pun hitam. La ilaha illallah. Baju hitam hati putih oke. Baju putih hati putih mantap. Ini adalah bajunya hitam, hatinya pun hitam. Busuk memang hatinya. Masalah ini. Masalah nggak? Sudah miskin, sombong. Itu malaikat maut gemes banget. Kapan deadline-nya ya Allah? Kapan waktunya dicabut ya Allah? Pengen cabut sekarang ya Rabb. Gitu malaikat maut itu. Belum, kata Allah, belum jatuh tempo. Dia masih nyelesain jatuh temponya di sana lah gitu. Masih ada ya? Gak enak saya ngomong gitu. Karena saya ada lihat orang gitu loh. Tampangnya tuh lo polos banget. Kayak gak pantas dia tuh punya amanah yang kayak gitu. Kok iso gitu loh. Ya Ustadz saya aja bingung, jangankan Ustadz, saya aja bingung kata dia. Oh, lagi dihipnotis toh Mbak waktu itu, kayaknya begitu Ustadz. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah masih ada orang yang sampai sekarang masih istiqomah, ya kan? Insya Allah kita doain segera selesai, dikasih rezeki yang banyak, berkah dan berlimpah. Ya kan? Saya lagi safar, lagi di majelis ilmu, lagi di waktu subuh kita doa bareng-bareng. Siapapun yang punya masalah, punya kesulitan, Allah bukakan masalah dan kesulitannya. Kenapa didoain terus Ustaz? Antum gak usah ngomong, saya tahu kok antum sedang punya masalah semua. Dari cara duduknya, wajahnya itu sedang bermasalah. Gak usah cerita-cerita Ustaz mau curhat ada masalah, gak usah. Lihat lihat wajah antum aja nih. Pokoknya wajah-wajah bermasalah. Tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, masalah kita sama. Cuma beda jumlah aja. Ya antum gak usah sok heroik gitu loh. Ustadz minta waktunya sebentar, kita mau curhat. Udah pasti punya masalah. Ya ikut saya deh, tengok tangan. Gini, bergerak. Giniin. Dengar gak? Ada suara apa? Gesekan. Kapan suara gesekan ini ada? Coba tuh berhenti. Ada suaranya? Gerak lagi. Selama ada pergerakan di situ ada gesekan. Bangkai di dalam comberan, siapa yang mau jatuhinnya? Tapi kalau durian montong di atas pohon sudah kecium bau wanginya, rebutan nggak mau jatuhinnya? Paham? Sesuatu yang sudah di atas itulah yang akan dijatuhkan. Antum lagi di bawah, lagi terhina, bau bangkai, bau busuk, nggak punya duit, siapa yang mau jatuhin antum? Kurang kerjaan, masa bangkai dari comberan mau dijatuhin? Mau jatuhin kemana lagi? Udah dalam comberan, dalam got. Yang di atas wangi, ganteng, keren, soleh, punya jabatan strategis, punya peluang, ya pasti ada yang pengen jatuhinnya. Apa tadi yang mau ingin jatuhin? Iri, dengki. Maka kita diajarin setiap pagi disuruh baca minimal surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Apa yang terakhir? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, saya minta perlindungan ya Allah dari orang-orang dengki ketika dia mendengki. Teman-teman, ikut saya. Orang kalau sudah nggak suka, jangankan kita kentut, kita senyum aja salah. Dah, maka cara menghadapinya, terkentutlah sambil senyum. Ayo, yang mau kentut silakan.
Ya antum pakai baju hitam salah di mata dia, pakai topi ada paskasnya salah. Orang dia nggak suka sama antum. Apa aja yang antum kerjakan pasti salah di mata dia. Pakai jas salah, ya kan? Pakai kaos, pakai topi ya salah. Pakai sendal jepit salah, pakai sepatu salah. Antum naik mobil salah, naik motor salah, jalan kaki pun salah. Ya namanya sudah nggak suka. Nyambung. Jadi jangan lebay, tepuk sebelahnya, jangan lebay. Biasa aja. Apa bahasa antum apa? Biasa aja tuh apa? Selo. Apa? Wolesai. Tepuk sebelahnya bilang. Jangan lebay. Santai, bro. Ya harga yang harus dibayar. Gimana? Antum kan juga mungkin gak minta punya kehidupan baik. Ya minta sama Allah, cuma pertolongan Allah datang begitu cepatnya gitu. Sehingga kita ngerasa, kok cepat betul Allah tolong saya gitu. Mudah betul perjalanan ini. Kok seperti pertolongan Allah datang bertubi-tubi yang gak pernah terprediksi di otak saya. Gak masuk akal Ustaz, tapi masuk rekening. Ya itulah bonus. Nyambung kira-kira kawan-kawan. Terus orang dengki gitu ngelihat usaha kita, ngelihat bisnis kita, ngelihat perusahaan kita, orang dengki. Pasti, gimana untuk mau lari? Nggak bisa. Dia ini masih muda, nggak pantas memimpin. Banyak yang lebih, gitulah omongan orang. Saya diam aja. Kamu tuh ngurus infak beras, ngurusin anak yatim itu ya katanya. Bagus sih ngurus anak yatim, tapi anak sendiri dikasih nafkah juga tuh. Apa nggak mendidih hati saya dengar itu? Saat itu saya sedang miskin memang, nggak punya apa-apa, ya kan? Ditunjuk-tunjuk muka saya, Mbok yang ngelamat. Saya selalu ceritakan ini. Mau ngasih tahu apa sama kawan-kawan? Untuk ngasih tahu setiap orang berproses. Ingat kucing tadi ngejar tikus? Siapa yang bisa ngelihat tikus? Kucingnya. Orang lain bisa ngelihat? Maka wajar gak kalau orang lain bilang itu kucing gendeng? Sama kayak antum ini. Wong gendeng, wong edan, mikul beras, gak dapat untung, dimarah-marahin, ya kan? Capek-capek, keluar bensin, dicurigain keluarga, malah mungkin ada yang disidang sama keluarganya. Kamu tuh ngapain lo di situ? Itu dapat apa kamu? Bisa kita ceritakan pakai kata-kata? Gak bisa, karena ini soal rasa, brother. Saya juga gak sadar loh. Iya, saya bilang udah 11 tahun. Masih sampai sekarang jadi tukang pikul beras. Masih turun ketemu sama orang-orang. Masih ketemu sama pimpinan-pimpinan pondok itu, ketemu sama santri-santri. Cuma bedanya sekarang jumlahnya banyak. Dulu pakai kotak sepatu masih cukup. Sekarang udah nggak bisa pakai kotak sepatu, bos. Ada jenuhnya, pasti manusiawi. Ada capeknya. Tapi karena yang dikejar ini sesuatu yang memang betul-betul sangat kita harapkan, ya, ridhonya Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Ini software semua. Maka nggak punya pilihan lain kecuali jalan terus. Kata Kiai Hasan tuh, bergeraklah walaupun merangkak, tapi maju ke depan, daripada kamu berlari tapi diam di tempat. Ada nggak yang lari di tempat? Ada orang di treadmill itu. Pakai sepeda, udah ngebut, ternyata sepedaan yang untuk olahraga tuh. Diam di tempat kan? Pernah lihat hamster? Lari nggak hamster itu? Tapi stagnan. Teman-teman, kita kalau berjalan di jalan Allah, di jalan dakwah, di jalan kebaikan, masjid, amal soleh, itu seperti berlari, ya kan? Di tempat-tempat yang berduri. Ada lukanya, ada sedihnya, ada capeknya, ada hausnya, ada cibirannya. Tapi karena fokusnya sama garis finish, pisono sak karepmu gitu. Jalan terus nggak? Ini kan soal rasa kan? Siapa yang merasakan bahagia ketika kita turun ke lapangan, ketemu sama orang? Siapa yang ngerasain bahagia? Kita. Tadi malam saya zoom dengan
ormas, orang masjid, pengurus masjid di salah satu masjid besar di Jakarta. Beliau cerita, Ustadz, Masya Allah, itu masjid kami itu di tempat yang orang anggap itu tempat elit. Begitu kami turun ke lapangan, Ustadz, ke bawah, ada satu gang yang kami masuk itu harus miringkan badan, saking sempitnya. Satu orang rumah kecil, Ustadz, isinya 17 orang. Rumah kecil 3 meter kali 7 meter. Dapurnya tuh ya di depan gang itu. Jadi jalan gang untuk itu jadi dapurnya. Di Jakarta, Ustadz, ada orang-orang kayak gitu. Nenek-nenek sudah tua. Ya memang ada nenek muda. Nenek-nenek sudah tua lumpuh, Ustadz. Di atas kasur, ya mohon maaf, dengan pampers dan dengan ininya. Tanya, ada yang pernah datang ke sini? Nggak pernah. Ada masjid-masjid datang ke sini? Nggak ada. Orang muslim atau non muslim, muslim semua, Ustaz. Saya bilang, panjang nggak masih PR kita? Masih panjang, Ustaz. Bergeraklah walaupun harus merangkak ke depan daripada berlari di tempat. Teman-teman, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti ada musuhnya. Coba diulang. Catat besar-besar itu supaya antum nggak baper. Jadi manusia yang tangguh. Jangan jadi orang yang cengeng. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit curhat, dikit-dikit baper, dikit-dikit apa? Itu kayak kerupuk dikasih kuah sayur melempem langsung. Antum jadi kayak kopi gitu loh. Kena air panas tuh justru tambah wangi. Jangan juga kayak wortel, tadinya kuat, strong, kena air panas lembek. Ada juga telur, tadinya lembut, sopan, santun, kasih air panas jadi keras. Air panas itu ibarat masalah. Air panas itu ibarat ujian. Mau jadi apa? Jadi telur yang tadinya lemah lembut, rohama ubainahum, sopan, santun, begitu kena masalah langsung jadi keras. Ada juga orang yang tadinya keras, hebat, strength, kokoh gitu. Begitu kena masalah langsung lembek. Wortel berarti. Tapi ada orang kayak kopi, dikasih air panas, justru dia yang mewarnai kopi itu. Maka teman-teman, bohong dan mustahil kalau orang itu bilang saya nggak punya masalah. Bukan masalah siapa yang punya masalah, siapa yang nggak punya masalah, tapi siapa yang bisa merespon dengan benar masalah yang sedang dihadapi itu. Cara merespon. Udah direspon dengan benar belum? Masalah ya siapa yang gak punya masalah. Maka satu tadi, kalau orang tuh sudah di bawah, masalahnya iri, dengki. Yang kedua, orang itu ujian yang kedua adalah malas. Pemalas. Apa? Pemalas. Suruh kerja nggak mau, bisnis nggak mau, kerjanya pengen dikit dapat duit, kipas-kipas dapat duit, bisa jual sate. Goyang-goyang kaki dapat duit, ongkang-ongkang kaki dapat duit, bisa jadi penjahit, tukang jahit. Goyang-goyang kaki dapat duit, ya kan? Nggak pernah keluar rumah, tahu-tahu punya mobil, punya apa, orang bilang babi ngepet kayaknya dia ini. Ternyata jualan online. Julid, iri, dengki, kepo sama rumah tangga orang, sibuk ngurus orang lain, lupa koreksi diri. Ini kan juga masalah. Masalah nggak? Suruh kerja nggak mau, suruh dagang nggak mau, suruh bisnis alasannya banyak. Nggak ada modal lah, nggak ada inilah, nggak ada pengalaman lah, tapi duitnya mau, ya kan? Terus giliran orang lain sukses, dia bilang wah itu paling ini sakit jiwa. Apa? Sakit jiwa. Terus ngupdate status, semua akan indah pada waktunya. Siram dia pakai air. Woi, bangun gitu, tidurmu terlalu miring. Kerja nggak mau, jualan nggak mau, belajar nggak mau, ikut jadi apa? Jadi bawahan, jadi staff juga nggak mau.
pegang handphone kemana-mana, bawa charger kemana-mana, kayak sapi ditambat sama apa tuh, tali tuh. Tahu kan sapi tuh yang tusuk hidungnya tuh, dibawa kemana aja. Nah itu manusia dengan handphonenya tuh, kemana-mana bawa charger, colokin. HP saya memang baterainya udah lowbat, oh iya itu beda cerita ya. Dan kemana-mana itu kan, bisa-bisa dia ngupdate status. Semua akan indah pada waktunya. Siram dia pakai air, bilang, woi bangun gitu. Tidurmu terlalu miring. Di atas sombong dan rakus, di bawah iri dengki dan pemalas. Maka teman-teman, bagaimana obatnya antivirusnya? Lakukan kebalikannya. Nah inilah kalau dalam kaidah usul fiqh usaha dia namanya mafhumul mukhalafah. Apa mafhumul mukhalafah dari ujian manusia itu? Kalau lagi di atas, rendah hatilah. Do the opposite. Kaidahnya begitu. Kalau lagi di atas, rendah hati. Bahasa Qur'annya yamshuna fil ardi haunan. Gitu saja dia. Berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wala tamshi fil ardi marohan. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan, kata Allah. Maka rendah hatilah. Terus kalau lagi di atas ujiannya rakus, maka jawabannya, filternya, menetralisirnya dengan berbagi. Itu kenapa ada inspiring, infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Ya kan? Lagi punya duit disuruh berbagi, lagi nggak punya duit disuruh berbagi. Antum buka surat 65 ayat 7, coba buka. Nanti paham ya dia ya, dibikin diagram ya. Jadi misalnya gini, ujiannya di atas gini, cara netralisirnya begini, nanti ayat Qur'annya ini ya gitu ya. Antum lebih paham lah. Saya kan nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Ngedesain aja mungkin saya pakai Microsoft Word kali. Udah? Jadi kalau rakus itu lawannya adalah berbagi. Pakai apa berbaginya? Pakai 3, HTD. Harta, tenaga, dan doa. Coba diulang. Ada orang yang ditakdirkan Allah punya harta, berbagilah dengan hartamu. Gak punya harta, masa iya sih? Mau keren lagi gimana Ustadz? Dengan tenaga. Kayak Mas Tony, Pak Eri, Ustadz Nizar Kongon ngawankan saya kemarin kan, pakai tenaga. Saya bilang kami gak bisa kayak Ustadz, kata dia bilang kan. Mas siapa tadi malam? Mas Tony, Mas Ino ya. Ini ada. Kami nggak bisa kayak Ustadz. Lah saya bilang, saya juga nggak bisa kayak jenengan. Saya bilang, orang saya dari rumah ke Kota Baru tuh di Pontianak, rumah ke Kota Baru tuh mungkin 15 menit. Udah ngantuk saya bawa mobil. Nah mulailah dia nih, kata Bunda Uum, asal udah bawa mobil ngantuk. Ketemu orang segar matanya. Ya gitu saya bilang, saya nggak ditakdirkan Allah bawa mobil kayak. Bukan nggak mau touring saya tuh. Gaya aja anak motor, pakai Harley, pakai apa gitu kan. Gaya aja untuk foto ya. Kan jalan sebentar ke Masjid As-Salam, udah letih dah saya. Kita mau baliklah motor, saya bilang. Tak kuasa bang nih. Ini karena untuk mau ngajak anak-anak muda naik motor, motor Harley-nya dipakai untuk mikul beras, motor Ducati-nya pakai untuk mikul beras. Ya saya harus mainkan peran tuntutan skenario. Ustadz harus naik motor Ustadz supaya bisa ngajak anak-anak motor. Oke, on bike. Mainkan dengan merdu. Si julid ya tetaplah julid. Nah, udah pakai motor besar dia sekarang. Duit umat lah tuh, makin besar lah duit umat tuh dimakan. Cuman dia enggak tahu kalau jamaah tuh banyak yang punya motor lebih dan meminjamkan. Sampai bilang gini, Ustadz pakailah, pilihlah, mau bawa-bawa aja Ustadz. Akhirnya satu kemarin kan yang di pondok tuh, yang road glide, Harley Davidson road glide tuh saya balikkan kan. Gara-gara takut dicakar kucing. Joknya. Soalnya kucing-kucing di rumah tuh tanya sama Kak Win itu, sangat produktif. Kan enggak keren Harley Davidson road glide 1500 sampai 1600 cc. Joknya dicakar kucing gitu. Di mana wibawanya Harley Davidson itu gitu. Ini bukan Honda Beat. Saya balikkan. Nanya Bang Jerry, Ustadz kenapa dibalikkan? Saya bilang daripada kena cakar kucing. Kalau mungkin Vario gitu ya, terus nggak sakit hati tuh. Harley Davidson 1,3 M. Ya udahlah untuk kebutuhan konten, pakai foto aja lah udah. Untuk ngasih tahu aja ada Harley Davidson, ada Velfire Alphard harga 1,3 M. Bukan punya saya, punyanya Mas Chris.
ya kan? Tapi anytime datang ke Surabaya, mobilnya standby. Ini bingung, gimana bagi jadwalnya, masing-masing pengen jemput. Kan nggak mungkin saya kaki sebelah kanan di mobil satu, mobil dua. Makanya bilang Ustaz Nizar, Zar kita bagi tugas, Zar. Yang jemput dari BP dulu, nanti dari sini ke sini, ini. Merek Ustadz, merek ya harus disebut. Kalau antum saya sebutin motornya merek Ketimun gitu, antum kan nggak kagum. Motor merek Kedondong gitu ya, antum nggak akan ini gitu. Nyambung. Nah, orang harus disebutin merek itu, disebutin brand. Nah, otaknya tuh otak harta benda. Wah, Alphard, wah, LV, wah ini harus gitu manusia itu. Branded oriented. Ini penyakit. Nah, karena banyak orang branded oriented, ya karena tuntutan peran. Kalau ditanya enak mana? Enak pakai sendal jepit 9.500. Sakit nggak? Hilang misal gitu? Nggak sakit, biasa aja. Kalau hilang gimana? Biasa aja 9.500. Saya waktu di Lampung tuh kan pakai sendal jepit pergi ke mall. Mall apa mas namanya? MBK Mall Bumi Kedaton. Itu mall-mall termasuk mall mewah lah, ya kan? Saya nengok orang-orang situ tuh keren-keren. Habis selesai sholat maghrib, saya nggak balik-balik. Bunda nanya, mana ayah nih kok nggak balik-balik? Tahu nggak kenapa teman-teman? Saya buka rental sendal jepit. Sendal saya itu kan sendal jepit harga 9.500 yang warna hijau merek Swallow itu loh. Dikira orang sendal musola, dipakai ke WC, dipakai wudhu. Saya nungguin sendal saya. Ya udahlah jadi ladang amal, nggak apa-apa. Bunda ketawa abis itu. Oh, kata Bunda, buka usaha ya katanya. Orang ke mall pakai sepatu bagus kan? Orang ke mall kan pakai sendal mahal. Kan nggak mau dia masuk WC. Dilihatnya ada sendal jepit dipakai, nggak izin-izin. Coba kalau misalnya saya tuh update status tuh, aku tuh nggak bisa diginiin. Mereka nggak tahu apa saya ini Ustadz nasional gitu. Sekarang konsekuensi pakai sendal jepit, masuk ke toko handphone merek buah-buahan itu, saya nanya mau beli casing, mau beli kabel USB, nggak dipedulikan. Saya keluarin dulu handphonenya, mata 3 nih ya, 1, 2, 3. Enggak, mau ngasih tahu aja, ngasih tahu. Begitu saya keluarin di atas meja handphone mata 3 nih, baru dia layan, baru dia laden. Manusia, otaknya, matanya ngelihat penampilan. Nyambung kan? Jadi pakai barang-barang mahal, barang-barang branded itu tuntutan perang. Karena orang suka remehin biasanya. Suka. Ustadz Nizar sering lihat saya di Pontianak, kayak gimana gaya saya sehari-hari. Makan kita di pinggir jalan. Kenapa pinggir jalan Ustadz? Kalau di tengah jalan tabrak mobil. Nyambung kan tuh. Hidup ini ya biasa aja. Jangan juga terlalu kagum. Saya ketemu dengan banyak orang penampilannya biasa banget, tapi sedekahnya luar biasa. Ini penampilan aja kayaknya keren, isinya cicilan semua. Gaya, tok, kosong. Kita Aceh, apa Aceh? Always cash. Ya kan? Enak. Keren-keren, dit. Itu sesak napas. AC-nya ada kok nggak dingin-dingin. Iyalah jatuh tempo. Kok antum senyum-senyum? Coba bilang gini, ya Allah, sepertinya saya kenal orangnya. Kan jangan banyak gaya gitu loh.